Hari ini kita akan belajar tentang 12 kebiasaan pintar yang akan menghemat waktu kamu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, hukum Parkinson. Pada tahun 1950-an, seorang penulis dan sejarawan bernama Cyril Parkinson mengembangkan sebuah teori yang mengubah cara kita mengatur waktu. Idenya yang ia sebut hukum Parkinson mempengaruhi semua jenis operasi administrasi di seluruh dunia. Hukumnya pada dasarnya menyatakan bahwa pekerjaan akan membesar sesuai dengan waktu yang tersedia. Misalnya, kamu harus menulis beberapa email. Biasanya ini hanya akan memakan waktu setengah jam, tetapi bagaimana jika itu semua yang harus kamu lakukan hari ini? Nah, hukum Parkinson memberitahu kita bahwa sejumlah kecil pekerjaan bisa memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya selama waktu tambahan tersebut tersedia. Sejak Parkinson mempublikasikan ide ini, beberapa teoretikus lain telah menambahkan karyanya. Salah satu pengamat menyatakan bahwa tanggung jawabmu tidak hanya membesar, tetapi juga mengecil ketika waktu terbatas. Yang lain menjelaskan bahwa waktu ekstra menunda produktivitas karena memberi kamu alasan untuk semakin tertinggal. Selama bertahun-tahun, studi telah memvalidasi dan membatalkan hukum Parkinson. Ini telah menjadi subjek yang agak kontroversial. Namun penelitian ini telah mengungkapkan beberapa fakta penting tentang sifat efisiensi. Misalnya, kamu dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi jumlah total jam kerja yang kamu habiskan setiap minggu. Ketika bekerja sekitar 40 jam selama 5 hari, orang menemukan keseimbangan efisien antara waktu dan produksi. Tetapi ketika jam mereka meningkat, efisiensi mereka mulai menurun. Pekerjaan yang sama akan memakan waktu lebih lama karena mereka memiliki lebih banyak ruang untuk diisi. Dengan membiasakan diri untuk membatasi minggu kerja, kamu dapat menghemat waktu kamu dari pemborosan jam setiap hari. Nomor 2, rumah lupa. Seberapa sering kamu menghabiskan pagi dengan frustasi mencari telepon atau kunci kamu? Ini bukan hanya cara yang menjengkelkan untuk memulai hari, tetapi juga pemborosan waktu yang cukup besar. Untungnya ada solusi yang mudah. Kamu dapat memulai dengan membuat atau menetapkan tempat di rumah kamu. Kamu bisa memilih laci, countertop, atau kotak di meja kopi kamu. Tidak masalah apa itu selama itu mudah diingat. Jadi mulai sekarang, tempat itu akan memegang semua barang penting yang kamu butuhkan saat kamu berjalan keluar pada pagi hari. Setiap kali kamu ingin kunci, dompet, kacamata, atau telepon kamu bisa menemukannya di sana. Bayangkan saja seperti rumah untuk barang-barang milikmu. Selama barang-barangmu berada di dalam rumah kecil mereka, kamu tahu persis di mana harus mencarinya. Itu berarti lebih sedikit stres dan lebih sedikit pemborosan waktu. Pastikan kamu secara konsisten meletakkan barang-barangmu kembali di rumah mereka pada akhir hari. Jika tidak, kamu akan mulai kehilangan benda-benda itu lebih sering. Tetapi jika kamu dapat menggabungkan trik ini ke dalam rutinitas harian kamu dapat mampir mengambil semua yang kamu butuhkan dan siap berangkat dalam beberapa detik. Nomor 3, pelacakan tugasmu. Kali ini kamu melakukan tugas atau meninjau daftar tugasmu, catatlah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Ini sebenarnya tidak akan menghemat waktu kamu pada awalnya, tetapi ini adalah cara yang sederhana dan efektif untuk menang melawan penundaan. Misalnya, kamu sedang membuang sampah. Ini adalah pekerjaan yang menjengkelkan yang harus kamu lakukan cukup teratur. Meskipun kamu tahu dalam bahwa itu tidak membutuhkan waktu lama, kamu menundanya saja. Kamu membuang waktu hanya untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang akan kamu lakukan dengan cara apapun. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu membuang sampah, waktu kamu mungkin hanya membutuhkan 90 detik untuk mengeluarkan sampah, membawanya keluar, dan memasukkan yang baru. Itu 90 detik dari 16 jam yang kamu habiskan bangun dan aktif setiap hari. Dengan membingkainya dalam konteks ini menjadi jauh lebih sulit untuk membeberkan penundaan. Artinya, kamu menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menunda tanggung jawabmu. Sebagai bonus tambahan, kamu akan memperhatikan diri sendiri membayar lebih banyak perhatian pada berapa banyak waktu yang kamu buang pada hal-hal kecil sepanjang hari. Nomor 4, menghilangkan kekacauan. Kekacauan tidak hanya berantakan dilihat. Ini sebenarnya adalah distraktor utama ketika kamu mencoba menjadi produktif. Ini mengalihkan perhatianmu dengan menciptakan persaingan neural yang secara alami menarik perhatianmu. Ini terutama menjadi masalah bagi orang yang kesulitan fokus. Kehadiran kekacauan menarik perhatian mereka dari pekerjaannya dan hanya merusak konsentrasinya. Akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk melakukan pekerjaan yang sama karena otakmu teralihkan oleh rangsangan yang tidak perlu. Coba habiskan beberapa menit di akhir hari untuk mengatur ruangan atau meja kamu. Dan dengan begitu, ketika kamu duduk untuk bekerja, kamu bisa seproduktif dan seefisien mungkin. Nomor 5, rintangan pagi.
Kapan waktu terbaik untuk menyelesaikan tugas terpenting kamu untuk hari itu? Banyak orang sukses mengatasi rintangan itu segera di pagi hari. Kebiasaan ini sebenarnya dipopulerkan oleh Ernest Hemingway yang dulunya menulis segera setelah bangun tidur. Perubahan ini pada rutinitas pagimu akan menghemat waktu kamu dari jam-jam penundaan nanti di hari itu. Ini juga meningkatkan kecepatan kerja kamu karena kamu tahu tugas yang paling menantangmu sudah di belakangmu. Nomor 6, tindak lanjut yang konsisten. Setiap kali kamu menugaskan sebuah tugas ke orang lain, jadikanlah kebiasaan untuk melakukan tindak lanjut. Baik itu melalui email atau telepon, cukup ambil waktu sejenak untuk mengonfirmasi apapun yang baru saja kamu bicarakan. Rutin menindaklanjuti adalah cara yang bisa menghemat waktu kamu di masa depan. Kamu hanya perlu mengeluarkan waktu sedikit sekarang untuk menghemat waktu yang lebih banyak di masa depan. Bayangkan kamu baru saja bertemu dengan seseorang untuk proyek yang sedang kamu kerjakan. Kamu meminta mereka untuk menyerahkan bagian mereka pada hari Senin, tetapi mereka mengira kamu bilang pada hari Jumat. Ketika hari Senin tiba, pekerjaan tersebut belum bahkan selesai. Tiba-tiba, kamu harus menghabiskan waktu yang besar untuk bagian proyek ini hanya karena sebuah kesalahpahaman sederhana. Untuk menghindari stres di masa depan, cukup sediakan waktu beberapa menit setelah setiap pertemuan untuk mengirimkan tindak lanjut. Nomor 7, batasan internet. Setiap orang tahu bahwa internet bisa menjadi pemboros waktu yang besar. Namun, tidak hanya karena hiburan. Internet membuat orang sulit untuk mengontrol waktu. Kamu terlalu fokus pada ribuan rangsangan yang menarik di layar sehingga kamu lupa untuk memperhatikan waktu. Otak kamu hanya melompat dari satu hadiah jangka pendek ke hadiah jangka pendek berikutnya. Kamu tahu jika tidak hati-hati, jam-jam bisa berlalu dalam sekejap. Jadi untuk menghindari gangguan ini mengambil alih hari kamu, cukup membuat kebiasaan untuk membatasi penggunaan internet kamu. Nomor 8, mengatasi masalah yang harus segera diselesaikan. Jika suatu hal hanya akan memakan waktu kurang dari 15 menit, lakukanlah segera. Jangan menunda atau menulisnya dalam daftar tugas kamu. Meskipun tanggung jawab kecil seperti itu tidak layak dijadwalkan, tetapi mereka hanya akan memenuhi harimu dengan pekerjaan yang tidak penting. Jadi, segera setelah seseorang meminta sesuatu darimu, langsung saja lakukan. Entah itu mengirim email atau meneruskan beberapa dokumen, tindakan segera hampir selalu menjadi strategi yang paling efisien. Dengan begitu, kamu memiliki satu hal yang kurang untuk dikhawatirkan saat harimu berlangsung. Nomor 9, waktu yang tidak diisi. Pernahkah kamu memperhatikan berapa banyak waktu kecil yang muncul sepanjang hari? Misalnya, kamu memiliki pertemuan selama 1 jam pada tengah hari, kemudian panggilan telepon penting pada pukul 1:15 menit. Jadi, apa yang harus kamu lakukan dengan celah 15 menit di antaranya? Nah, kebanyakan orang akan membiarkannya sia-sia, itulah mengapa celah kecil ini sering disebut waktu yang tidak diisi. Pada dirinya sendiri, waktu yang tidak diisi tidak terlalu penting, tetapi setiap istirahat selama 5, 10, atau 20 menit benar-benar menambah waktu kamu. Di akhir hari, kamu mungkin sudah menghabiskan berjam-jam hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Kamu dapat dengan mudah memperbaikinya dengan memilih bagaimana kamu akan menghabiskan waktu yang tidak diisi di awal hari. Kamu akan kagum dengan seberapa banyak yang bisa kamu lakukan di antara tanggung jawabmu yang normal. Nomor 10, menerima prediktabilitas. Kamu tidak perlu kreatif atau spontan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Beberapa hal lebih baik ditentukan terlebih dahulu, terutama ketika itu adalah sesuatu yang kamu lakukan setiap waktu. Sarapan, itu adalah contoh yang baik. Kamu dapat menghemat waktu dengan sarapan dengan menu yang sama setiap pagi. Rasanya selalu enak dan memberi kamu energi. Jadi, seperti sebuah kebiasaan yang baik, butuh waktu lebih lama untuk mengubah rutinitasmu daripada mengulanginya. Jadi, jangan takut sedikit prediktabilitas. Nomor 11, makan bersama. Alih-alih menonton TV saat kamu makan, gunakan waktu makanmu sebagai kesempatan untuk bersosialisasi. Interaksi sosial adalah sesuatu yang harus kamu lakukan hampir setiap hari dan tidak hanya karena menyenangkan, tetapi juga karena itu baik untuk kesehatan mental kamu. Makan adalah alasan yang bagus untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu dapat memaksimalkan efisiensi waktu makanmu dengan makan dan bersosialisasi pada saat yang sama. Nomor 12, tugas-tugas dalam satu kali jalan. Kamu dapat menghemat waktu dan uang dengan menyelesaikan tugas-tugas kamu sekaligus. Misalnya, jika kamu perlu pergi ke toko, membeli sepatu baru, dan mengambil uang dari bank. Apa cara yang paling efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas ini? Banyak orang memutuskan untuk menyelesaikan satu persatu. Mereka pergi ke toko dan kemudian pulang. Beberapa jam kemudian mereka memilih sepatu dan kemudian pulang lagi. Dan mereka melakukan hal yang sama dengan bank.
Dan tanpa sadar, kamu berhasil membuat 3 tugas kecil memakan waktu sepanjang hari. Sebaliknya, kelompokkan tugas-tugas kamu bersama. Cari daerah di mana kamu bisa melakukan ketiganya sehingga kamu bisa menyelesaikannya dalam satu waktu. Strategi ini memakan waktu jauh lebih sedikit dan akan membebaskan sisa harimu untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.